Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di B-Channel teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini balik lagi di konten arsitektur. Jadi setelah beberapa konten kemarin aku ngupload tentang beberapa kegiatan aku di Idul Fitri bareng Cici Indri ya. Nah sekarang kita balik lagi ke konten arsitektur nih teman-teman. Nah mumpung masih segar-segarnya, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar video-video aku yang berkaitan dengan arsitektur mengenai PPARS, yaitu program profesi arsitek nih teman-teman. Nah kali ini aku tuh sangat excited banget untuk mengangkat video tentang PPARS ini. Namun sebelumnya aku juga ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang masih sering banget nanyain, Kak, kalau misalnya aku tamatan SMK, bisa nggak aku masuk ke jurusan arsitektur dan lain sebagainya gitu. Nah, di video ini teman-teman, insya Allah sebisa aku, semampu aku dan sepengetahuan aku juga, aku bakal coba bantu teman-teman untuk bisa tahu lagi tentang proses masuk ke dalam program studi arsitektur yang aku tahu dan tentang PPARS yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke videonya teman-teman, jangan lupa teman-teman bantu aku dulu untuk bisa like, comment, dan subscribe video ini teman-teman, untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini lagi menjadi lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena dengan bantuan subscribe teman-teman, dengan bantuan like teman-teman, share dan komen terus untuk membangun channel ini, aku menjadi terus semangat teman-teman untuk bisa membuat konten-konten yang berhubungan arsitektur maupun dengan berhubungan dengan hal-hal yang lainnya gitu ya, bersama Cici Indri di Ruang Adaptasi. Nah teman-teman, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bisa nggak ya kalau misalnya teman-teman itu dari jurusan dari SMK masuk ke dalam program studi arsitektur. Sebelumnya aku mau menekankan dulu nih teman-teman, aku sudah pernah membahas pertanyaan ini teman-teman di video Q&A tentang arsitektur. Nah memang di video itu tidak terlalu spesifikasi aku menjelaskan tentang apakah itu SMK atau dan lain sebagainya gitu. Justru di video itu hanya membahas tentang IPA atau IPS, apakah bisa masuk ke jurusan arsitektur atau tidak. Nah kali ini ada pertanyaan menarik tentang teman-teman yang dari SMK. Menurut aku dan menurut pengetahuan aku juga, jawabannya itu teman-teman yang dari SMK itu tetap bisa masuk ke program studi arsitektur dengan berbekal ilmu pengetahuan teman-teman dari SMK yang basicnya itu teknik atau berbasicnya itu IPA juga teman-teman. Tapi ada juga yang bertanya, Kak, ketika aku jurusannya di manajemen atau akuntansi dan seterusnya itu bagaimana gitu. Nah memang di SMK kan banyak tuh ya penjurusan-penjurusannya. Nah, salah satunya itu adalah manajemen dan akuntansi ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut aku sendiri, teman-teman yang bergerak di manajemen dan akuntansi ini, lebih baiknya itu terus apa aja dulu, explore dulu jurusannya. Tapi kalau memang mau lintas jurusan ke program studi arsitektur itu nggak masalah banget. Tapi coba di program studi arsitektur di kampus swasta teman-teman. Yang aku tahu sih program studi arsitektur di kampus swasta itu masih membuka peluang untuk teman-teman yang lintas jurusan, mau itu IPS atau IPA dan dia juga SMK-nya dulu jurusan akuntansi, manajemen dan seterusnya, itu bisa mencoba peluang untuk bisa masuk ke jurusan arsitektur. Namun ada konsekuensi lain yang harus teman-teman ambil nantinya di tengah jalan atau di hari selanjutnya, yaitu tentang bagaimana teman-teman bisa menyesuaikan diri lagi dengan mata-mata kuliah keteknikan ya teman-teman ya. Jadi harus ada adaptasi lagi nih gitu. Tapi kalau teman-teman yang dari basicnya IPA atau basicnya sains, teknik dan seterusnya itu, ketika dia melanjutkan kuliahnya ke program studi arsitektur, dia itu hanya akan mencoba untuk bisa menselaraskan aja teman-teman. Jadi dia nggak perlu lagi mengadaptasikan diri karena dia udah biasa gitu. Nah bagi teman-teman yang lintas jurusan, nah itu adalah salah satu saran aku untuk bisa masuk ke program studi arsitektur. Jadi jawabannya adalah bisa, tetap bisa, hanya saja teman-teman mencobanya nanti di kampus swasta, dan nanti di dunia perkuliahan harus bisa menyesuaikan diri lagi gitu sama kebiasaan-kebiasaan di dalam program studi arsitektur. Nah teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah tentang PPARS, udah banyak banget pertanyaan tentang PPARS ini yang masuk ke aku ya, mau itu melalui YouTube maupun melalui pertanyaan-pertanyaan langsung di luar sana ya teman-teman tentang PPARS. Nah kembali lagi teman-teman, aku juga masih salah satu orang yang belum mencicipi PPARS, hanya selalu terus mencoba untuk update informasi tentang PPARS ini teman-teman, karena aku sangat excited juga, karena insya Allah kalau ada rezeki, ada kesempatan nanti aku pengen juga tetap nyoba PPARS. Tapi mudah-mudahan teman-teman doain aja ya, bantu doain aku juga
untuk bisa mencicipi program PPRS ini, agar bisa juga share ke teman-teman semua tentang PPRS ini seperti apa. Namun untuk kulit-kulitnya nih teman-teman, aku udah rangkum beberapa informasi juga, terutama tentang beberapa kampus yang menyediakan program profesi arsitek ini teman-teman. Nah, kita mulai aja teman-teman. Ada beberapa kampus yang sudah ready untuk menyiapkan program profesi arsitek ini di kampusnya. Yang pertama itu seperti yang teman-teman udah nonton di video aku sebelumnya, di video Q&A ya. Mungkin teman-teman bisa nanti nonton videonya sebelah sini atau sebelah sini. Aku bakal letakin linknya. Di situ aku juga pernah membahas tentang beberapa kurikulum yang diajarkan di program profesi arsitek itu sendiri teman-teman. Nah, program profesi arsitek yang pertama itu disediakan oleh Universitas Indonesia. Nah, Universitas Indonesia ini sudah menyediakan program profesi arsitek nih untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan studinya setelah tamat dari S1 Arsitektur atau bergelar SARS atau ST ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa masuk ke program profesi arsitek di UI. Nah, aku juga sudah membahas tentang berapa sih biaya operasional pendidikannya untuk PPRS di UI ini, teman-teman. Di website resmi Universitas Indonesia, program profesi arsitek ini dibanderol dengan harga atau dengan biaya sebesar 11 juta rupiah untuk kelas reguler. Selain itu, ada dana pengembangannya juga nih, teman-teman, yang dibayarkan saat awal masuk kuliah sebesar 5 juta rupiah untuk kelas reguler. Nah, di kelas PPRS UI ini juga aku sudah pernah bahas juga di video sebelumnya. Teman-teman itu bisa melihat jadwal pendaftarannya di penerimaan Universitas Indonesia, lebih tepatnya itu di website penerimaan.ui.ac.id ya teman-teman ya. Bisa diklik link tersebut atau diketik link tersebut untuk bisa melihat jadwal pendaftarannya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melihat kontak yang bisa teman-teman calling atau teman-teman email dari pihak Universitas Indonesia-nya langsung di email yang aku cantumkan di sini. Oke? Atau di sini. Yang mana aja nanti ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini adalah kampus yang kedua yang sudah menyiapkan program profesi arsitek di kampusnya, yaitu adalah program PPRS dari Institut Teknologi 10 November. Nah, ini adalah ITS ya di Surabaya. Nah, ini sudah memiliki PPRS ya teman-teman ya, yaitu di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, program studi Departemen Arsitektur, jenjang pendidikan, program pendidikan profesi arsitek. Nah, ini dirilis langsung kok di situsnya its.ac.id ya. Teman-teman bisa lihat langsung di situ gitu. Nah, di website ini juga teman-teman dibantu dengan informasi persyaratan peserta yang bisa memasuki PPRS di ITS itu seperti apa. Nah, di ITS itu sendiri persyaratannya yang pertama adalah memiliki IPK sarjana minimum itu 3. Jadi IPK teman-teman yang tamat dari tingkat S1 arsitektur itu minimal adalah 3 teman-teman. Syarat yang kedua teman-teman dari ITS untuk bisa masuk ke PPRS-nya adalah memiliki nilai TOEFL itu sekitar 450 teman-teman. Nah, ini merupakan persyaratan mutlak juga dari ITS untuk bisa menerima mahasiswa baru atau lulusan-lulusan baru yang ingin masuk ke dalam program profesi arsitek di sana. Next teman-teman, itu persyaratan yang kedua. Persyaratan yang ketiga itu adalah teman-teman diwajibkan untuk bisa lulus masuk ke dalam PPRS ini dengan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana. Jadi ada seleksinya juga teman-teman. Jadi tidak sembarang-sembarang juga yang bisa masuk ke sana. Jadi ada 3 persyaratan dari ITS yang harus teman-teman penuhi juga sebelum bisa masuk ke dalam program profesi arsitek di sana nih teman-teman. Oke, untuk pendaftarannya di ITS itu teman-teman bisa mengklik link di smits.its.ac.id/pasca-sarjana-. Nah, teman-teman bisa klik link tersebut untuk bisa memulai mendaftarkan diri teman-teman. Tapi dilihat juga jadwalnya lagi teman-teman ya, apakah sudah buka atau belum. Itu hanya informasi tentang link untuk bisa teman-teman mendaftar di sana. Nah, di websitenya itu juga teman-teman, bisa teman-teman lihat juga ada beberapa mata kuliah yang dibahas di pendidikan profesi arsitek itu. Di ITS ya, ini khususnya di ITS. Nah, teman-teman bisa lihat juga, terus diukur lagi kemampuan dirinya, apakah bisa mengikuti program profesi ini atau tidak. Dan juga bisa melihat nih, sempat tidak teman-teman mengejar beberapa mata kuliah lanjutan di program profesi arsitek ini nantinya nih teman-teman. Oke, next teman-teman, yang ketiga itu ada PPRS di Universitas Islam Indonesia.
Nah, di UII sendiri itu PPRs-nya itu udah berstandarkan internasional nih teman-teman, yaitu akreditas prodinya itu sudah dari Korea Architectural Accrediting Board atau disingkat dengan KAAB nih teman-teman. Jadi gak usah ragu lagi, gak usah pusing lagi, teman-teman bisa mendaftar di UII juga yang program profesi arsiteknya itu sudah berstandarkan internasional dari KAAB ini teman-teman. Jadi istilahnya lulusannya itu sudah bisa bersaing secara tingkat internasional. Nah, di UII sendiri teman-teman, di sini juga dirilis di websitenya UII langsung, yaitu di arsitektur.uii.ac.id garing PPR garing. Nah, di situ teman-teman bisa lihat beberapa penjelasan-penjelasan yang bersangkutan dengan PPR dari UII itu sendiri. Nah, di sini sampai teman-teman bisa melihat peluang karir hingga ke visi misi dari PPRC UII sendiri, sehingga teman-teman bisa lebih yakin lagi untuk bisa memasuki program studi atau program profesi ini. Karena kan kebanyakan kemarin bimbangnya tentang apakah masuk S2 dulu atau PPRC dulu. Nah, itu bisa teman-teman lihat juga videonya, udah pernah aku upload juga di YouTube channel aku ini. Bisa nanti aku letakin linknya di atas ini ya teman-teman ya. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman ada Universitas Kristen Petra nih teman-teman ya. Universitas Kristen Petra ini sudah menyediakan nih program PPRs bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam program PPRs ini di sana gitu. Nah, di Kristen Petra itu di sini juga dirilis di website ppr.petra.ac.id. Di sini juga banyak sekali teman-teman berita-berita terbaru yang bisa teman-teman update di sana tentang PPRs-nya di sana. Nah, sebenarnya di sini juga mereka membuka tentang jadwal-jadwal pendaftaran mahasiswa barunya yang untuk dari video ini, semenjak video ini dibuat, aku membacanya di sini adalah statusnya belum dibuka, teman-teman. Pendaftarannya itu bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021. Tes dan wawancaranya itu bulan Juli 2021. Pelaksanaan programnya itu Agustus hingga Juni 2021. Dan itu bisa diakses di http://petra.id garing buku pedoman PPR. Nah, ini banyak banget link-link yang bisa teman-teman lihat lagi, ulik-ulik lagi informasi-informasi tentang PPRs ini sendiri teman-teman. Jadi tidak hanya bersangkut paut tentang S2 saja atau PPR saja. Jadi ini banyak sekali informasi yang bisa kita lihat di website resmi kampusnya masing-masing. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin itu saja teman-teman. Tapi itu hanya segelintir saja dari program PPRs yang sudah aku filter juga tadi, yang sudah aku dapatkan informasinya secara detail dan juga runut. Tapi teman-teman kalau misalnya ada informasi tambahan tentang beberapa universitas yang sudah melaksanakan PPRs, bisa bantu aku di kolom komentar dan bisa menjelaskan juga ke beberapa teman-teman yang lain yang menonton nantinya tentang link-link ya, atau beberapa link-link yang bisa kita akses langsung untuk bisa melihat program profesi arsitek ini teman-teman. Oke teman-teman, thank you very much for watching untuk video kali ini. Jangan lupa bantu aku untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Bantu aku terus untuk bisa mengembangkan dan semangat dalam memajukan channel ini ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap keep positif, smart, dan kreatif teman-teman. Jangan lupa memberikan hal-hal positif setiap harinya dalam kehidupan teman-teman. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dah.